mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami kesehatan Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah Bapa. Meskipun ibadah ini ibadah online Bapa, Engkau yang berkati Bapa dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, haleluya, puji Tuhan, amin. Oke adik-adik, kita mau lihat nih yang hafal ayat hafalan di minggu ini. Ini dia. Halo Kak, selamat hari Minggu. Pada hari ini, aku akan mengucapkan ayat hafalan yang diambil dari Amsal 14 ayat 22. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik akan memperoleh kasih dan setia. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi Yang merencanakan hal baik memperoleh kasih dan setia. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Gimana tadi nyanyi firman Tuhan? Sudah pada ngikutin belum? Yuk sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum saya bawakan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebentar lagi hamba akan sampaikan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi dengan Roh Kudus-Mu. Engkau juga yang mengurapi anak-anak sekolah minggu dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya firman yang boleh hamba sampaikan dapat dimengerti dan dapat menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Ampun dosa kami Tuhan, agar kami layak di depan-Mu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang kita mau dengarkan pada hari ini sesuai dengan almanak kita diambil dari kitab Ulangan pasal 20 dimulai ayat yang 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya ulangi ya. Ulangan pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, adik-adik sekarang coba sama-sama kita buka Alkitabnya. Yuk kita baca. Ulangan 20 ayat 19. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya jangan kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang, untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berpelang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, pada firman Tuhan ini diceritakan ya kondisi zaman dulu. Waktu bangsa Israel setelah keluar dari perbudakan Mesir, melewati padang gurun, dan mereka sampai kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Tapi Tuhan tidak memberikannya begitu saja tanah perjanjiannya, karena bangsa Israel harus merebutnya itu dari bangsa-bangsa Filistin dan dari bangsa-bangsa pada waktu itu yang berada di sekitar tanah Kanaan. Ya, jadi memang zaman dulu begitu. Tuhan perintahkan kau harus berperang untuk merebutnya. Kalau berperang berarti ada bunuh-bunuhan, serem ya, serem. Tapi itu dulu zaman dulu ya. Karena itu yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, dalam berperang dulu Tuhan kasih aturan-aturan, ada hukumnya gitu loh. Hukum berperang namanya ya.
Jadi hukum berperang itu salah satunya apa? Ya ini tadi ya. Khusus mengenai pohon-pohonan ya. Dikatakan tadi ayat 19, apabila dalam memerangi suatu kota engkau mengepungnya untuk direbut, tidak boleh engkau merusak pohon-pohon di sekelilingnya dengan mengayukan kapak. Kapak itu kan yang tajam itu, motong pohon itu ya. Nah, tapi buahnya boleh kau makan. Ya. Jadi di sini catatannya adalah pohon-pohon yang tidak boleh ditebang itu adalah pohon-pohon yang menghasilkan buah ya. Buah itu yang bisa dimakan ya. Kayak buah apa misalnya? Itu buah ini ya. Nah, ini buah apa ini? Durian. Wah, salah. Ini mah buah jeruk. Jeruk itu rasanya apa? Manis, ada asamnya, asam. Jeruk berguna nggak? Berguna untuk kesehatannya. Ada vitamin apa di sini? Vitamin C. Jadi contoh lain buah apa lagi yang itu? Nah, ini buah apa nih? Nah, pisang nggak? Nah, pasti ada suka pisang nggak? Ada yang suka pisang? Pasti ada yang suka pisang ya. Pisang ini juga kaya dengan vitamin E dan vitamin C ya. Terus buah apa lagi misalnya? Kalau ini apa ini? Ini apa? Pepaya? Salah. Ini kelapa. Kelapa kegunaannya banyak ya. Airnya bisa untuk meminum, membuang zat-zat racun dalam tubuh. Kelapanya sendiri bisa untuk apa? Bumbu masakan, bener ya. Masak apa? Masak gulai di rumah, misalnya mama mau masak saksang, ya pakai kelapa yang diparut ya. Ada juga minyak kelapa. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh kecil buah-buahan, tanaman yang menghasilkan buah-buahan. Jadi kata Tuhan, yang menghasilkan buah-buahan itu jangan kau tebang, jangan kau rusak ya. Karena itu bisa berguna untuk dirimu ya. Tapi ayat yang ke-20 dikatakan adalah pohon-pohon yang tidak menghasilkan makanan boleh kau tebang. Pohon apa misalnya yang tidak menghasilkan makanan? Coba sebut. Pohon apa? Pohon jagung. Jagung mah ada menghasilkan buah. Apa lagi? Misalnya pohon apa? Pohon pinus. Ya, pinus. Ya, apa lagi? Pohon kayu apa? Kayu jati. Oh iya, itu juga tidak menghasilkan buah. Kata Tuhan dalam firman-Nya, boleh kau tebang, tapi bukan ditebang lalu dibuang, enggak, tapi dimanfaatkan juga. Dengan untuk apa? Untuk membangun tembok. Dulu kan kalau mau perang kan modul misal dibangunlah tembok-tembok sebagai perisai ya. Pohon-pohon itu tebang, bangun untuk mengelilingi kota-kota itu supaya ketika kota yang mau kerebut terkepung katanya engkau mudah menaklukkannya ya. Jadi di sini Tuhan menekankan kepada bangsa Israel itu harus menjaga kelestarian alamnya atau ciptaan Tuhan ya. Nah, jadi adik-adik, kalau zaman dulu Tuhan sudah menyampaikan kepada bangsa Israel pentingnya itu tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan berguna bagi kesehatan kita ya, untuk kita makan ya. Nah, itu perlu dijaga dan dirawat. Nah, jadi adik-adik, Tuhan menekankan pada hari ini adalah tadi perintahnya ya, ada 3 hal yang sini kita perlu ingat. Yang pertama, perintah Tuhan itu kita harus menjaga dan mencintai alam ciptaan Tuhan ya. Alamnya apa ya tadi? Tanaman-tanaman tadi ya. Adik-adik pernah dengar enggak yang terjadi tanah longsor itu? Kenapa tanah longsor? Ya karena apa? Iya, pohon-pohonnya ditebang, hutannya mundur. Ya, longsor kan ada ada rumah di bawahnya, orang lagi bobok tidur, ketimbun sama tanah, mati ya. Karena nggak dijaga alamnya. Nah, tapi kalau dijaga alamnya, ya lihat kayak pegunungan mana itu, gunung apa itu yang di ini? Kedua Gunung Bohong ya, Gunung Bohong ada pohon-pohonannya, tapi udah ada juga rumahnya ya. Nah, tidak apa-apa, asal ditanam pohon-pohon. Pohon-pohon gunanya apa? Untuk keseimbangan alam ya. Pohon menghasilkan oksigen, bisa kita hirup, seger kita. Bagaimana kalau adik-adik nggak minum hirup oksigen, gimana coba? Misalnya ada masak nasi di rumah, asapnya itu kita hirup, gimana nggak ada oksigen? Mabok ya. Nah, jadi kita perlu jaga
kelestarian alam ya. Bagaimana kita menjaga kelestarian alam ya? Salah satunya ya kita harus berpartisipasi dengan cara menanam pohon ya. Apa misalnya pohon itu? Ya. Amang, aku nggak mungkin dong pergi ke hutan nanam pohon ya. Terus pohonnya aku dapat dari mana? Pasti ada tanya gitu kan? Ya sebenarnya yang sederhana ya. Adik-adik misalnya nih yang cewek sukanya nanam apa? Bunga, ya tanam bunga ya. Bunga ditanam ya, nanamnya sambil nyanyi ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tanam bunga ya. Nah jadi kalau sudah tumbuh tanam bunga subur ya, ada yang kita nikmati. Yang dinikmati apa? Indah tanamannya ya, bisa dinikmati ya, mengeluarkan oksigen ya, bisa kita nikmati ya. Terus dengan cara apa lagi katanya di sini ya? Pohon apa lah kita tanam? Adik-adik punya lahan di rumah sedikit sisa, nanam singkong bisa nanam singkong. Satu pohon juga tanam singkong, nggak apa-apa ya. Jadi kalau di halaman rumah itu bayangin kalau nggak ada tumbuh-tumbuhan, cuman batu aja melulu, gimana perasaannya? Gersang hatinya. Tapi kalau ada pohon, wah sejuk ya, enak, kita juga semangat kemana-mana ya. Tanam bunga, tanam singkong. Amang saya cuman pengen nanam cabai, tomat, tanam. Beli di pot kecil, tanam, pupuk ya. Tuhan beri pertumbuhan, hasilnya buah segar. Ya apa enggak, bukannya luar biasa itu yang diharapkan Tuhan ya. Kemudian yang ketiga adalah tadi kita sudah tahu ya, jeruk enak ya, pisangnya ini enak ini ya. Kemudian di sini kelapa ini enak. Bayangin, bagaimana kalau nggak ada kelapa? Gimana kalau nggak ada jeruk? Gimana kalau nggak ada pisang? Bisa makan pisang? Nggak bisa. Tapi suatu saat kalau manusia nggak jaga alam, bisa-bisa nggak ada lagi. Ya, mau adik-adik nggak mau makan buah, nggak bisa lagi makan buah. Sedih kan? Sedih. Makanya dari sekarang adik-adik harus mempunyai tekad. Ya. Coba masing-masing punya tekad. Kita sama-sama ya. Angkat tangannya semua. Angkat. Siap ya? Oke ya, kita sama-sama bertekad. Saya bertekad menjaga ciptaan Tuhan dengan cara tanam pohon ya. 1, 2, 3. Saya bertekad menjaga alam ciptaan Tuhan dengan cara tanam pohon. Itu dia adik-adik ya. Nah jadi adik-adik harus ingat kata firman Tuhan pada hari ini. Nah jadi supaya ada yang diingat sama adik-adik, ada ayat hafalan nih ya. Ayat hafalannya boleh ya kakak sekolah minggu ya? Boleh ya. Ayat hafalannya yaitu Ulangan 20 ayat 20 ya. Ulangan 20 ayat 20. Wah panjang teh mah, nggak apa-apa ya. Belajar seminggu masa nggak bisa ngapalin ayat hafalan segitu ya. Pasti bisa ya. Nah jadi adik-adik demikian firman Tuhan sampaikan, supaya kita mencintai alam ciptaan Tuhan dengan cara merawat alam kita, tanam pohon yang bisa ada tanamlah ya. Kemudian ada harus punya tekad, jaga itu alamnya. Setelah tanam, pupuk, pelihara, menghasilkan buah ya. Kalau adik-adik sudah bisa demikian, adik-adik sudah menuruti firman Tuhan, kata firman Tuhan pada hari ini. Amin ya. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk firman singkat yang boleh Kamu sampaikan. Biarlah Engkau yang menyempurnakannya dalam hati dan pikiran adik-adik kami ya Tuhan. Dan semoga firman Tuhan ini dapat mereka ingat dan dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau berkati pertumbuhannya agar dalam mengikuti pelajaran di sekolah dapat dilaksanakan dengan baik. Ampun dosa kami Tuhan, agar kami amin. Oke adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Seru kan? Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri ibadah online kita mau nyanyi satu lagu pujian, yaitu Terima Kasih Tuhan. Terima
ibadah online ini Kau telah memberkati kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang sedang sakit, adik-adik kami yang sedang sakit. Engkau yang jamah mereka ya Tuhan, berikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami selama ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Engkau bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.